You've never faced a lion. Hey, come here. You see that crushed bone? I don't know that this thing can be killed. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan film sci-fi action yang dirilis tahun 2022 berjudul Prey. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini diperankan oleh Amber Midthunder, Dakota Beavers, dan Dan DeLiegro. Prey menceritakan tentang Naru, wanita pejuang dari suku Comanche Indian. Naru yang bersenjatakan kapak dan panah bukanlah pejuang sejati. Oleh orang tuanya, dia dididik untuk menjadi penyembuh. Dia bisa membuat bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan di hutan untuk mengobati luka warga suku Comanche. Meski demikian, Naru punya ambisi menjadi pemburu sekaligus petarung seperti kakak lelakinya Tabe. Naru melihat kedatangan sang predator ketika dia menyaksikan guntur yang tidak wajar di langit. Fenomena itu kemudian disusul dengan penemuan bangkai binatang yang seluruh kulitnya terkelupas. Naru juga menemukan jejak kaki sang predator yang ukurannya jauh lebih besar dari tapak manusia. Penasaran dengan kondisi tragis hewan-hewan itu, Naru pun menelusuri jejak sang predator di hutan. Hingga akhirnya dia menyaksikan sendiri bagaimana makhluk aneh predator yang tembus pandang itu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Film berlatar tahun 1719. Naru pergi mengumpulkan ramuan bersama anjingnya Sari. Namun ketika tidak ada yang melihatnya, dia meninggalkan yang lainnya untuk berlatih melempar kapak ke pohon. Di sana dia melihat beberapa jejak kaki di tanah dan mengikutinya. Kemudian dia menemukan rusa dan memutuskan untuk memburunya. Rencananya dia akan menyelinap dan menyerangnya secara mendadak, tapi suara gemuruh di langit menakuti binatang itu. Naru dan Sari berlari mengikutinya dan Naru melempar kapaknya, tapi dia gagal dan kapaknya malah tersangkut di pohon. Tanpa sengaja, ekor Sari terperangkap dalam perangkap beruang. Naru bergegas menyelamatkan anjingnya dan merawat ekornya dengan tumbuhan herbal. Dia juga memeriksa jebakan karena dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh di langit lagi. Saat dia melihatnya, bentuk misterius jatuh dan dia percaya itu adalah Thunderbird yang legendaris. Naru pergi menemui saudara laki-lakinya Tabe untuk mengajaknya pergi berburu karena dia sudah siap untuk melakukannya. Lalu Naru kembali untuk memberikan ramuan yang dia kumpulkan. Sambil menyiapkan obat untuk kepala suku, ibu Naru, Aruka, bertanya-tanya mengapa dia harus berburu ketika dia hebat dalam banyak hal lainnya. Naru menjawab karena semua orang berpikir dia tidak bisa melakukannya. Sementara itu terungkap bahwa gemuruh di langit disebabkan oleh pesawat ruang angkasa yang menjatuhkan alien yang dikenal sebagai predator di bumi. Dia kuat, cepat, dan memiliki teknologi kamuflase yang membuatnya tidak terlihat. Dia juga memiliki kacamata yang bisa melihat suhu panas tubuh. Kembali ke Naru, dia pergi ke hutan untuk mengambil beberapa bunga oranye yang dibutuhkan oleh ibunya. Kemudian menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri di tas. Ketika dia hendak kembali ke sukunya, dia diberitahu singa gunung telah membawa salah satu laki-laki dari suku mereka. Beberapa dari mereka menyuruhnya untuk kembali karena dia tidak dilatih untuk berburu, namun dia memaksa untuk ikut. Tabe datang membelanya dengan mengatakan bahwa dia pandai dalam melacak dan mengobati, jadi dia diizinkan untuk ikut berburu dengan mereka. Predator juga ada di daerah itu. Dia membunuh seekor ular. Para pemburu mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh singa gunung. Akhirnya mereka menemukan teman mereka yang terluka, Puhi. Mereka membuat tandu sementara Naru mengobati cedera Puhi. Dia memberikan beberapa obat oranye kepadanya yang akan mendinginkan darahnya. Sekarang mereka siap untuk membawa Puhi kembali. Tetapi Tabe tetap tinggal untuk menangkap singa gunung. Naru ingin tinggal bersamanya karena dia pikir ada hal lain selain singa. Baginya tidak masuk akal Puhi bisa lolos dari serangan singa dan masih hidup. Pasti ada sesuatu yang telah membuat singa itu takut. Tabe menolaknya dan menyuruhnya untuk pulang. Di perjalanan, Naru melihat jejak kaki yang besar.
melebihi jejak kaki beruang dan dia menemukan ular yang dikuliti. Kemudian dia melihat darah di dahan pohon. Dia ingin memperingatkan Tabe, jadi dia bersama Pake pergi mencarinya. Mereka bertemu Tabe dan membantunya berburu singa dengan menggunakan rencana Naru karena dia ingin memberinya kesempatan untuk bisa berburu sesuai dengan yang dia minta. Tabe memberikan umpan sementara Naru dan Pake memanjat pohon untuk menunggu singa. Think you're ready? Tiba-tiba singa melompat ke atas pohon, mendorong Pake dari pohon dan membunuhnya. Singa itu kemudian melompat ke dahan untuk mengejar Naru. Dia perlahan mundur. Saat dia mencoba untuk bertahan dengan tombak di tangannya, tiba-tiba dia mendengar gemuruh di langit lagi. Ini memberi kesempatan singa untuk mengejarnya, melemparnya dan menjatuhkannya dari pohon. Ketika dia bangun, dia melihat ibunya Haruka yang memberitahu bahwa Tabe membawanya pulang. Ibunya juga mengatakan bahwa Puhi selamat berkat obat yang dia buat. Jadi, Haruka berpikir Naru mungkin harus mendedikasikan hidupnya untuk pengobatan bukan berburu. Percakapan terputus ketika Tabe kembali dengan membawa tubuh singa. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan sangat dihormati oleh kepala suku. Naru masih yakin ada sesuatu yang lebih berbahaya di hutan dan dia ingin mencari tahunya. Namun Tabe tidak mengizinkannya. Keesokan paginya, dengan ditemani Sari, dia memutuskan untuk masuk ke hutan mencari makhluk misterius itu. Di dalam hutan, dia menemukan lebih banyak bukti keberadaan makhluk misterius itu, seperti darah hijau di pepohonan dan lebih banyak lagi jejak kaki besar. Predator memang berada tidak jauh darinya. Kali ini dia berburu serigala untuk mendapatkan tengkoraknya. Setelah itu dia bersihkan. Di sisi lain, Naru tidak seberuntung itu. Dia mencoba untuk melempar kapaknya ke arah kelinci, tapi terus meleset. Dia kemudian mengikat beberapa tanaman merambat untuk membuat tali, dan dia mengikatnya di kapaknya, memungkinkan dia untuk melempar dan langsung menariknya kembali. Akhirnya dia mendapatkan kelinci untuk dirinya dan Sari. Keesokannya dia menemukan sekawanan banteng dengan beberapa peluru di tanah di sekitar mereka. Naru mengira bahwa ini dilakukan oleh makhluk misterius itu. Ketika dia meninggalkan daerah itu, dia tidak sengaja masuk ke pasir hisap. Untungnya, dia masih memiliki kapaknya, jadi dia melemparkannya ke pohon dan berhasil tersangkut. Dia kemudian menggunakan tali untuk menariknya keluar. Sementara itu, predator juga menemukan kawanan banteng itu, membuat dia mengetahui bahwa ada pemburu berbahaya di daerah itu. Kembali ke Naru, setelah membersihkan dirinya di sungai, dia menemukan seekor beruang yang ingin dia buru. Sayangnya busurnya patah, beruang yang menyadari keberadaannya mengejarnya. Sari melompat untuk mengalihkan perhatian binatang itu, memberi Naru kesempatan untuk melompat ke sungai dan bersembunyi di bawah bendungan berang-berang. Beruang itu mengejarnya lagi, mencoba untuk menghancurkan bendungan. Tapi tiba-tiba ditarik oleh predator. Berkat darah beruang yang mengenai predator, Naru akhirnya bisa melihat predator itu dan tidak membuang waktu, dia melompat ke sungai dan berenang menjauh darinya. Predator melihatnya, tapi membiarkannya pergi karena dia tidak menganggapnya berbahaya. Setelah kembali ke hutan, Naru bertemu regu pencari yang dikirim Tabe untuk menemukannya. Naru menceritakan mengenai predator yang dilihatnya, namun mereka tidak mempercayainya karena monster seperti itu tidak akan membiarkannya hidup. Naru menolak untuk kembali ke sukunya, namun Wasape menahannya dan mereka bertarung dengan sengit yang dimenangkan oleh Wasape. Kemudian Naru diikat tangannya. Ketika perjalanan pulang, mereka mendengar suara aneh dan lampu merah di dada Wasape. Mereka tidak melihat apa-apa di sana. Tiba-tiba, predator menembak Wasape dengan panah. Ketika predator mendekat untuk mengambil anak panahnya, pemburu lain berhasil menembaknya dengan panah. Hal ini menyebabkan jubah kamuflasenya tidak berfungsi dan membuat mereka dapat melihat predator. Pria itu melompat untuk melawannya, tapi predator bukan tandingan mereka. Dengan mudah, dia membunuh mereka.
Ketika mereka bertempur, Naru mendekati tubuh Wasape untuk mengambil kapaknya dan memotong talinya kemudian melarikan diri. Predator membiarkannya melarikan diri. Ketika dia sampai di lapangan terbuka, Naru bertemu seorang pemburu lainnya. Dia ingin melawannya, tetapi ketika di tubuhnya muncul lampu merah, Naru mengajaknya berlari. Mereka berlari sekuat tenaga. Malangnya, pemburu itu tidak selamat, sementara Naru terus berlari hingga akhirnya kena perangkap beruang. Predator mengejarnya. Ketika di hadapannya, dia tiba-tiba melarikan diri ketika dia melihat sekelompok pedagang dari Prancis datang untuk melihat siapa yang jatuh ke dalam perangkap mereka. Para pedagang memukul Naru hingga pingsan. Dia terbangun di dalam sangkar. Sari datang mencarinya, tapi dia juga ditangkap dan diikat. Semua pedagang memakai jaket bulu. Naru menyadari bahwa merekalah yang membunuh kumpulan banteng. Salah satu pria itu bernama Rafael, berbicara dengannya dan meminta informasi mengenai Predator. Menurutnya, Predator sedang mencari lawan yang terkuat. Naru tidak memberitahu apa-apa kepada mereka hingga akhirnya mereka memperlihatkan Tabe yang mereka tangkap, kemudian menyakitinya. Setelah itu, mereka mengikat Tabe dan Naru di pohon sebagai mangsa untuk menarik Predator keluar. Jadi mereka dapat menembaknya dari tempat persembunyian mereka. Namun, para pedagang itu tidak mengetahui mengenai jubah kamuflase. Predator mendekati mereka tanpa mereka sadari, kemudian mulai membunuh mereka satu persatu. Tabe khawatir ketika mendengar teriakan para pedagang yang dibunuh Predator. Tetapi Naru menjelaskan kepadanya bahwa Predator tidak ingin umpan karena dia berburu secara berbeda. Dan dia selalu membiarkannya pergi karena menurut Predator, Naru bukanlah ancaman untuknya. Untuk membuat Naru merasa lebih baik dan tidak ketakutan, Tabe mengaku dia berhasil membunuh singa karena dia mengikuti rencana Naru. Percakapan mereka terputus ketika mendengar suara marah Predator saat kakinya terjebak dalam perangkap beruang. Para pedagang segera mengejarnya, tetapi Predator dengan cepat bisa melepas jebakan itu dan melemparkannya ke arah pedagang. Dia mulai membunuh mereka dengan berbagai senjata canggih. Naru melihat perangkap binatang di dekatnya. Dia berusaha untuk mengambilnya untuk memotong tali yang mengikat mereka. Sekarang mereka bebas. Tabe pergi mencari kuda dan Naru pergi untuk menyelamatkan Sari. Di tempat lain, para pedagang membereskan barang-barang mereka untuk melarikan diri dan mereka berniat untuk membunuh Sari. Naru melompat untuk melawan mereka. Kemudian membebaskan Sari dan menyuruhnya untuk pergi mencari Tabe. Naru mengobati lukanya. Ketika Rafael melihat Naru, dia memintanya untuk mengobatinya dengan imbalan pistol miliknya. Naru menyetujuinya. Dia kemudian memberikannya bunga oranye. Tidak lama, Naru mendengar Predator datang dan dengan cepat dia bersembunyi. Sementara Rafael berpura-pura mati berkat bunga oranye yang mendinginkan darahnya. Predator tidak dapat melihatnya sampai dia tidak sengaja menginjaknya, membuatnya berteriak yang berakhir terbunuh oleh Predator. Sari muncul menyerang, kemudian disusul dengan munculnya Tabe yang menunggang kuda. Dia berhasil memukul kepala Predator, membuat topengnya terjatuh dan Naru sadar bahwa Predator tidak bisa menembak dengan tepat karena topengnya merupakan laser untuk senjatanya. Naru mencoba untuk menembaknya namun gagal. Dia kemudian berteriak ke arah Predator untuk mengalihkan perhatiannya. Kali ini Tabe melompat dari kuda dan menyerangnya. Mereka kemudian bertarung 1 lawan 1. Hingga akhirnya Predator memakai jubah kamuflasenya. Dia menyerang Tabe dari belakang, tetapi dia tidak menyerah dan memegang kaki Predator untuk memberi Naru waktu melarikan diri. Kembali ke suku, Regu pencari kembali untuk memberi kabar buruk kepada Haruka bahwa mereka tidak menemukan anak-anaknya. Haruka berduka untuk mereka dan pada saat yang sama Naru di sungai menangisi kematian kakaknya.
Naru melihat seorang pedagang yang masih berada di daerah itu menggunakan senjata predator yang diambil dari Rafael. Dia kemudian melumpuhkan pria itu. Ketika dia terbangun, Naru sedang mempersiapkan dirinya untuk berburu predator. Dia mengecat wajahnya dan memakan beberapa bunga oranye untuk mendinginkan darahnya. Dia juga membiarkan pria itu untuk mengambil pistol yang pelurunya kosong. Pria itu berteriak pada Naru bahwa dia ingin membunuhnya, membuat predator datang dan membunuhnya. Dia benar-benar mengabaikan Naru karena dia tidak bisa melihatnya. Jadi, Naru menembaknya dari belakang. Namun pistol itu tidak bisa membunuhnya, tetapi membuat topengnya jatuh dan diambil Naru. Kemudian berlari pergi menuju area di mana dia menyiapkan jebakan. Predator mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Naru dengan sengaja. Ketika dia mendekat, Naru melompat ke arahnya untuk melawannya. Setelah pertarungan sengit, Naru memerintahkan Sari untuk lari sebagai pengalih perhatian hingga berhasil membawa predator ke pasir hisap di mana dia pernah jatuh sebelumnya. Predator berhasil keluar dari pasir hisap dan siap menembak Naru. Ketika predator itu menembak, membuat proyektil memantul ke arah topengnya, kemudian membunuh predator. Keesokan paginya, Naru kembali ke suku dengan membawa kepala predator dan pistol milik Rafael. Mereka menghormati Naru sama seperti Tabe. Dia memperingatkan sukunya untuk pergi meninggalkan tempat itu sebelum predator mendatangi mereka. Guys, film Prey selesai sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.